Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan khusus membahas membahas IHSG aja ya. Kita akan membahas bagaimana pergerakan IHSG beberapa hari ini ya, dimana hari ini sendiri IHSG hari ini minus 0,13% ya. Kalau menurut saya sendiri hari ini pergerakan IHSG benar-benar merusak portofolio saya. Jadi ya sebenarnya nggak rusak-rusak banget sih, cuman ada beberapa saham yang terpaksa harus saya cut loss, dimana kemarin saya ambil dan ternyata hari ini dia ngejebol supportnya, dan saya terpaksa harus cut loss dulu aja untuk mewaspadai untuk pergerakan jatuhnya lebih dalam lagi. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut untuk IHSG ini, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru yang akan saya upload ke depannya ya. Dan untuk kalian yang baru aja gabung di trading saham di sini, kalian bisa klik bagian playlist di sini dan kemudian masuk di sini ya, teknik materi trading saham ya. Di sini sudah saya buatkan semua rangkuman tentang materi-materi bagaimana cara membuat garis support resisten, menghitung risk reward, dan bagaimana mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya. Oke, jadi lanjut aja. Sekarang kita akan fokus di IHSG-nya. Di sini bisa kita lihat ternyata IHSG bisa kita lihat di sini dia sudah mulai membentuk atau bisa dibilang sudah membentuk higher low ya, dimana semakin lama resistennya semakin turun ya. Tapi kita akan lihat dulu dari support dari MA-nya sendiri. Ternyata kalau dari MA sendiri di sini dia emang sebelumnya kemarin di candle ini ya, di candle ini di tanggal 22 April kemarin dia sudah minus 0,70%, dimana dia sudah memotong atau sudah turun dari garis MA50 nya di sini. Sudah turun dari garis MA50 nya, MA5 maksud saya warna hijau ini MA5, dan kemudian masih tertahan di MA10 nya di candle ini. Dan kemudian ternyata di candle ini di hari ini di tanggal 25 April ini dia turun lagi dari MA10 nya ya, warna kuning ini, dimana MA10 nya sendiri ini di harga 7.216 dan closingnya IHSG hari ini di harga 7.215. Oke, sekarang kita akan membuat pola-polanya sendiri. Kalau kita lihat di sini kita bisa buat tarik garis support ya di sini. Oke, seperti ini ya, di mana ini adalah lowernya. Oke, seperti ini ya. Ini adalah lower yang pertama dan ini adalah lower yang kedua, dan kemudian di sini sempat ngejebol ya, ekornya sempat ngejebol tetapi masih tertahan dan kembali lagi naik ke atas. Dan di sini juga ini garis ini setara dengan garis MA20 ya, garis merah ini masih setara dengan MA20 nya. Dan di sini kita akan membuat area pantulan atau area supportnya. Di sini saya akan carikan, oke, di sini seperti ini ya. Oke, di sini adalah resisten sebelumnya di sini, dan kemudian dia turun, dan kemudian di sini sempat tertahan untuk menjadi area-area resisten, dan kemudian lanjut di breakout ya, dan retest di sini, dan kemudian dia lanjut naik. Nah, di sini kalau kita peka ya, kalau kita peka dengan membiasakan diri kita melihat pergerakan candle, kita akan peka di sini sudah membentuk higher low ya, dimana di sini bisa kita tarik garis seperti ini. Nah, ini adalah swing tertingginya dan kita tarik garis seperti ini. Nah, kelihatan ya di sini. Jadi ada kemungkinan ini berarti ini saya nggak usah hapus ya. Jadi ada kemungkinan ini seperti ini. Saya paskan dulu ini seperti ini. Nah, jadi ada kemungkinan pergerakan IHSG selanjutnya kemana ya? Jadi ini adalah resistennya, dimana dia sudah membentuk pola higher low ya di sini. Jadi ada kemungkinan pergerakan selanjutnya adalah seperti ini. Seperti ini, dan endingnya dia akan kemana? Apakah dia akan breakout dan retest dan lanjut naik, ataukah dia akan ngejebol area sini? Oke, jadi akan kemana? Apakah dia akan lanjut breakout dari resisten trendline downtrendnya ini di sini dan membentuk pola bullish pennant ya seperti ini, dimana polanya semakin lama semakin mengecil, dan kalau dia nge-breakout resisten ya berarti dia terbentuk pola bullish pennant. Tapi kalau ternyata dia nge-breakdown area support ini, berarti dia sudah membentuk pola bearish pennant ya. Jadi kita lihat aja pergerakan IHSG nanti akan kemana, dimana hari ini sendiri dia minus 0,13%, tetapi asing bisa kita lihat transaksi asing hari ini sebanyak total net buy asing adalah 3
triliun ya, dimana kalau kemarin sendiri kita lihat kemarin itu 2 triliun dan sebelumnya juga 1 triliun, dan hari ini bombastis ya asing dimana ngeborong sebanyak 3 triliun sendiri untuk transaksinya, net buy-nya. Tetapi banyak saham-saham yang anjlok ya. Coba sini aja kita lihat dimana hari ini saya buatkan ranking 200 ya, dimana di sini yang loser atau yang hari ini yang turun, dimana sini bisa kita lihat yang saham-saham yang turun yang banyak yang hari ini ARB ya. Ada saham TRJA, TAPG di sini. Apakah ada saham-saham kalian yang ikutan ambrol ya hari ini di portofolio kalian, atau malah ada yang ARB dan kalian nggak bisa keluar ya karena udah nyangkut, istilahnya udah kekunci ya. Isinya over semua, orang yang mau antri jualan semua, jadi nggak sempat mau keluar. Sini Harum juga turun minus 5,17%. Terus di sini juga nggak bisa kita lihat lagi ada saham Antam juga ternyata hari ini dia minus 4,38%. Terus ada apa lagi nih di sini? Ada saham ADMR juga ternyata hari ini juga minus lagi ya, minus 3,31% ya. Oke, berarti hari ini dia sebenarnya tadi kalau ADMR itu sempat ARB ya, sempat ARB dan kemudian kembali naik lagi ya, dimana bisa kita lihat sendiri hari ini ADMR diborong asing banyak ya di sini. Oke, dan kemudian ada saham apa lagi ini? Ada saham Elsa juga dia minus 2,73%. Dan itu ya, jadi di sini ranking 200 itu sampai minus 22,7% ya. Jadi apakah ada saham-saham kalian yang hari ini juga mengalami yang sama seperti kondisi-kondisi seperti ini, dimana MPPA juga hari ini ternyata dia minus 5,56% ya MPPA. Terus di sini ada Kios juga 5,91%. Silo juga ternyata minus 6,14% saham Silo ya. Oke. Seperti itu ya. Di sini saham apa lagi? Oh, Ali juga di sini minus 6,84%. Tetapi kalau kita lihat sendiri yang hari ini juga naik juga ada juga ya. Oh, ini tadi satu luput ya. Ada saham LSIP juga ternyata turun ya hari ini. LSIP bisa bilang ARB ya 6,94%. Oke, yang naik hari ini, yang naik tinggi itu ada saham Nano ya. Nano kemarin dimana dia turun-turun terus, dan hari ini 2 hari berturut-turut sepertinya. Kemarin dia juga naik dan hari ini dia naik lagi 9,09% ya. Sini terus SMMT juga naik lagi, dan ini emang saham yang bener-bener luar biasa ya ini ya. Jadi anti gravitasi ya, dimana IHSG anjlok dia tetap naik terus, dimana kemarin beberapa hari dia di suspend ya, dan kemudian ketika di open langsung ngegas lagi ya. Oke, di sini dia naik lagi hari ini. Dia hari ini naik berapa ini? Naiknya 5,83% ya, dimana kalau kemarin sendiri dia sebenarnya minus sih, minusnya cuman sedikit, dan kemudian langsung ngegas 5,83%. Selanjutnya ada saham Mayora juga naik ya hari ini, Mayora 3,16%. Ada saham Telkom, ternyata Telkom naik ya, beberapa hari kemarin dia Telkom ini minus terus, tapi asing masih borong terus ya untuk saham Telkom ini. Selanjutnya ada saham apa lagi yang naik hari ini? Oke, WH juga naik, energi juga naik walaupun cuma sedikit. Ades juga naik. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi oh iya, ini LPPF juga naik walau tipis ya. LPPF naik, film juga naik ya. Bata juga di sini naik ya karena mau lebaran mungkin. Jadi sahamnya naik. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini kemungkinan untuk pergerakan saham gabungan sendiri atau IHSG sendiri akan seperti ini ya pergerakannya. Jadi dimana dia akan sudah terbentuk higher low ya, dimana resistennya semakin lama semakin memendek. Jadi untuk IHSG ini mungkin pergerakan akan seperti ini, dan dia akan kemana? Apakah dia akan berhasil nge-breakout resistance trendline-nya ini, ataukah dia akan nge-breakdown area supportnya ini untuk IHSG ke depannya? Oke, seperti itu. Jadi ada kemungkinan ke depannya IHSG akan lanjut koreksi seperti ini. Selagi dia belum breakout dari resistance trendline downtrend ini, dia akan lanjut koreksi. Tapi di sini asing masih cukup banyak akumulasi. Jadi walaupun ada beberapa saham yang anjlok, tetap ada saham-saham yang akan naik ya, dimana walaupun ada tekanan dari domestik ya, misal dari tekanan domestik, tekanan jual dari domestik, karena mungkin beberapa saat lagi kan bentar lagi sudah lebaran ya, jadi banyak profit taking atau sudah mulai pada jualan saham beberapa sementara, karena mungkin nanti kedepannya akan ada hari libur, kepotong hari libur lebaran dan cuti bersama seperti itu ya. Jadi mereka mengamankan profit yang udah didapat dulu untuk ya bisa dibilang untuk THR lah seperti itu. Tapi kalau dari asing sendiri masih ketika domestik bantingan harga atau banyak jualan, asing malah net buy ya. Oke, jadi masih aman ya. Jadi selagi
cuman salah satu aja yang jualan masih aman. Tapi kalau dua-duanya sudah jualan, domestik jualan, asing juga net sell ya, atau banyak jualan, itu baru yang agak mengkhawatirkan. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini bisa like dan komen di bawah apabila ada pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Dan untuk kalian yang ini ya, dan kalian yang belum gabung di grup ini, di grup WhatsApp kami, bisa gabung ya di sini. Tinggal klik aja di sini, kalian akan masuk ke grup WhatsApp kami, atau bisa sharing di situ, dan kita bisa tanya jawab gratis ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.